Mandalika. Saat ini semua orang membicarakan sirkuit Mandalika. Tentu wajar karena sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Street Circuit ini adalah ajang balapan bergengsi dunia yang digelar lagi semenjak 25 tahun yang lalu di Indonesia. Kita harus bangga karena kita kini menjadi bagian dari MotoGP lagi. Berbicara tentang sejarah sirkuit Mandalika, Mandalika merupakan kawasan wisata yang berada di bagian selatan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mandalika menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata melalui peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014 dan sudah diresmikan sejak tahun 2017 yang lalu. Mandalika memiliki luas tanah sebesar 1030 hektar serta menghadap ke Samudra Hindia sehingga dapat menjadi kawasan wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang potensial. Nama Mandalika sendiri berasal dari tokoh legenda yakni Putri Mandalika yang dikenal mempunyai parah cantik dan menawan. Setiap tahunnya masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari cacing laut yang diyakini sebagai jelmaan Putri Mandalika. Cacing laut Putri Mandalika, it is okay. Dengan adanya upacara ini bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional. Tidak heran banyak yang menilai Mandalika dapat menjadi the new Bali. Perlu diketahui kawasan ekonomi khusus Mandalika adalah proyek lama yang dirancang pada era Soeharto saat Direktur Jenderal Pariwisata dijabat oleh Job Ave di tahun 1989. Pemerintah menunjuk BUMN LTDC atau Lombok Tourism Development Corporation sebagai pelaksanaan proyek KEK Mandalika ini. Pengembangan proyek tersebut mencakup area 1175 hektar di pantai selatan Pulau Lombok yang mempunyai garis pantai sepanjang 9 km di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lombok Tengah. Proyek ini mengalami masalah pendanaan. LTDC pun dinyatakan bangkrut di tahun 1998 dan asetnya diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Pengembangan KEK Mandalika kembali dilanjutkan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada tahun 2011, SBY meresmikan kawasan pariwisata Mandalika dengan dana sekitar 27 triliun. Saat itu beberapa investor nasional seperti MNC Group melalui PT Global Land Development ingin berpartisipasi di Mandalika dan berencana membangun sirkuit Formula 1, man terpadu dan lainnya. Selain itu ada Gobel Group yang juga ingin berpartisipasi dan berniat membangun beberapa fasilitas dengan teknologi ramah lingkungan, mulai dari pengolahan limbah, solar system dan lainnya. Bahkan Gobel Group juga ingin membangun resort mewah di Mandalika. Tak hanya itu, ada investor nasional lain yang juga berminat berpartisipasi seperti Raja Wali Group melalui PT Canpas Development ingin membangun villa dan hotel termasuk resort premium. Namun sayangnya kawasan pariwisata Mandalika yang sudah diresmikan melalui beberapa kendala termasuk pembebasan lahan. SBY tetap kekeh dan ingin membangun pariwisata di Mandalika. Di tahun 2014 beliau menerbitkan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang sudah disinggung sebelumnya, dengan harapan pengembangan pariwisata di Mandalika tetap berjalan. Kemudian setelah SBY habis masa jabatannya diambil oleh Jokowi. Pengembangannya dilanjutkan oleh Joko Widodo. Pemerintahan pun bergerak cepat mengenai masalah pembebasan lahan langsung diantisipasi melalui instruksi presiden. Sudah ada investasi yang mencapai sekitar 13 triliun. Hotel-hotel berbintang banyak dibangun di Mandalika, antara lain Hotel Club Mid, Full Min, dan sebagainya. Infrastruktur dasar juga mulai dibangun seperti instalasi pengolahan air bersih, batu jai Praya 200 liter per detik, gardu induk kuta, bandara Lombok, dan lainnya.
Ditambah pemerintah juga mempermudah kepemilikan properti untuk orang asing di Mandalika. Pembangunan sirkuit tersebut dipercayakan pada ITDC yang bekerja sama dengan VCGP, Vinci Construction Grand Project. VCGP ini adalah anak perusahaan konstruksi global dari Prancis. Biaya pembangunan sirkuit Mandalika diperkirakan sekitar 4,5 triliun. Sirkuit ini dibangun atas keinginan Indonesia agar bisa menjadi tuan rumah MotoGP kembali. Dan akhirnya sirkuit Mandalika rampung dan diresmikan pada Jumat 12 November 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Fakta sirkuit Mandalika. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik mengenai sirkuit Mandalika sebagaimana dilansir oleh berbagai sumber. 1. Sirkuit kedua di Indonesia yang digelar MotoGP. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika memang direncanakan menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Namun sebenarnya Indonesia bukan pertama kali menjadi tuan rumah ajang balap motor bergengsi tersebut. Pada periode 1996 sampai 1997, tepatnya 25 tahun yang lalu, Indonesia pernah menjadi tuan rumah MotoGP di mana spesifikasi mesin motor yang digunakan untuk balapan di ajang tersebut masih berkapasitas 500 cc. MotoGP ini diadakan di sirkuit Sentul, Bogor. Setelah sekitar 25 tahun lalu, akhirnya MotoGP direncanakan akan kembali digelar di Indonesia, lebih tepatnya di sirkuit Mandalika, NTB. Sayangnya, Valentino Rossi pensiun dari ajang balapan tersebut pada akhir musim 2021 dan dipastikan Rossi sang maestro tidak ikut balap di Indonesia. Kedua, memiliki 17 tikungan. Fakta selanjutnya adalah sirkuit Mandalika mempunyai 17 tikungan. Selain itu, sirkuit tersebut juga mempunyai total panjang 4.310 km atau 4,3 km sehingga jarak ini dinilai cukup memadai untuk sirkuit bertaraf internasional. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang sejarah sirkuit Mandalika versi Jarambah Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.